الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan tafsir Al-Quran satu hari satu halaman. Kita sudah sampai pada surah Al-Ma'idah halaman 111. Al-Ma'idah 18 sampai 23 insyaallah ta'ala. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلونه. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an ya Allah. Pada ayat-ayat yang kita baca ini, ada beberapa kata yang bisa dibaca dengan dua bacaan. Pada ayat 18, kita temukan yaghfiru liman yasha. Ini ra ketemu lam, boleh ditebak menjadi yaghfir liman yasha. Kemudian yu'adzibu man yasha. Ba ketemu mim, boleh ditebak yu'adzib man yasha. اللهم صيبا نافعا اللهم صيبا نافعا اللهم صيبا نافعا هذه رحمة الله ومتعنا بفضل الله ورحمته. Kemudian pada ayat 19 qad ja'akum dan ketemu sim ini boleh dicoba qad ja'akum. Kemudian non ketemu lam yubayyin lakum boleh dicoba yubayyin lakum. Kemudian ayat 20 Anbiya, yakni belum diganti panjang menjadi Anbiya. Kemudian pada ayat 23 lam ketemu ra rajulan boleh dibaca rajulan. Ini semuanya adalah bacaan mutawatirah yang sumbernya dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada tafsirnya secara ringkas Allah mengatakan pada surah Al-Ma'idah ayat 18. Wa qalat dan berkata al-yahudu kaum Yahudi wan Nasrani dan kaum Nasrani.
Nahnu kami abna'ullah, putra-putra Allah, wa ahibba'u dan kekasih-kekasih Allah. Ini perkataan dusta. Maka Nabi disuruh menjawab, qul katakanlah, falima, maka kenapa yu'adzibukum Allah menyiksa kalian fi dunubikum dengan sebab dosa-dosa kalian. Bal bahkan antum kalian itu basyarun adalah manusia-manusia mimman khalaq dari apa yang Allah ciptakan. Yang kira Allah mengampuni liman yasha bagi siapapun yang dia kehendaki, wa yu'adzibu dan Allah menyiksa dan yazab siapapun yang dia kehendaki. Wa lillahi dan Allah mulku samawati kerajaan langit wal ardi dan bumi. Wa ma bainahuma dan apa yang ada di antara keduanya. Wa ilaihi kepada Allah al-masir dan kembali. Ayat ini mempelajari tentang kedustaan orang-orang Amerika Yahudi dan Nasrani. Mereka seringkali berdusta. Salah satu yang bertanya adalah yang disebutkan tadi. Mereka menunjukkan sebagai anak-anak Allah dan kekasih kepada Allah. Tadi cara berdusta. Dusta adalah tingkah orang-orang yang berpikir dan nasrani. Dan dusta adalah akhlak yang paling dibenci oleh Rasulullah SAW. Karena adalah akhlak paling dibenci oleh Nabi adalah al-kadhib, dusta. Hadis riwayat Nabi dalam sahih Bukhari derajatnya sahih. Dan dusta termasuk dosa besar. Tidak ada beberapa faedah dari ayat ini. Faedah yang pertama, yang dimaksud kami adalah putra-putra Allah. Bukan berarti mereka mengaku sebagai anaknya Allah, bukan. Tapi maksud mereka, nabi-nabi mereka adalah putra-putra Allah. Nah, berarti pengikut nabi mereka sama dengan putra-putra Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun orang Yahudi yang mengaku saya putra Allah, tidak ada. Nah, sehingga maksud kalimat ini adalah kami pengikut putra-putra Allah, yaitu para nabi. Nabi Isa misalnya, mereka anggap sebagai putranya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini satu perkataan yang batil. Tidak mungkin Allah punya putra-putra. Dibantah oleh Allah dalam ayat yang lain. Al-An'am ayat 101. Anna yakunu lahu waladun, bagaimana mungkin Allah punya anak walam takun lahu sahibah, padahal Allah tidak punya istri. Punya anak harus punya istri, makanya perkataan dia batil. Kemudian mereka mengatakan kami kekasih Allah, ini juga dusta. Buktinya dusta. Allah menyuruh mengatakan, "Falima yu'adzibukum bidunubikum." Kenapa Allah menyiksa kalian dengan segala dosa kalian? Kalau memang Allah cinta, tidak akan menyiksa. Karena itu, para ulama mengatakan ayat ini menunjukkan al-habib la yu'adzibu habibahu. Namanya kekasih tidak akan menyiksa kekasihnya. Sehingga kalau ada cerita atau berita seorang laki-laki memukuli pacarnya sampai babak belur, nah itu bukan kekasih kayak gitu. Kekasih yang disayang dipukuli gimana? Ini kekasih palsu yang mengakunya sebagai pacarnya, kekasihnya padahal tidak sama sekali. Kalau betul-betul mengasihi, ya tidak akan menyiksa, memukuli seperti itu. Kemudian dari ayat ini kita ambil pelajaran bahwa siksa Allah turun dengan sebab dosa-dosa. Maka setiap ada siksa turun pasti ada dosa yang dilakukan oleh manusia. Karena itu Sayyidina Umar bin Khattab kalau terjadi gempa pasti bertanya kepada kampung di situ terjadi gempa. Mada ahdatsum, dosa apa yang kalian lakukan sehingga Allah kirim gempa? Kalau ada tsunami atau ada apapun, maka Sayyidina Umar bertanya satu, mada ahdatsum, apa yang kalian lakukan? Dosa apa yang kalian lakukan? Rasulullah SAW bersabda,
Fala yusibu 'abdan nakbatan fama fawqaha aw dunaha. Tidaklah menimpa seorang hamba satu musibah kecil maupun besar illa bidzanbin, kecuali gara-gara dosa. Wa ma ya'fullahu anhu, tapi dosa yang dimaafkan Allah aksar, lebih banyak. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mahtalaja irqun wala 'ainun." Tidaklah rusak suatu urat maupun mata illa bidzanbin, kecuali gara-gara dosa. Wa ma yanfa'allahu anhu aktsar. Apa yang Allah tolak dari dosa-dosa manusia, ditolak siksaannya, itu lebih banyak. Hadis riwayat Tabarani sahih. Karena itu marilah setiap hari memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap kali kita berbuat dosa, maka supaya tidak dikirimi siksa, hendaknya kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat ini menunjukkan bahwa ampunan dan siksa itu di tangan Allah. Sehingga kita tidak berhak mengatakan kamu tidak mungkin diampuni oleh Allah. Tidak bisa. Ada dua orang, satunya melakukan maksiat-maksiat, satunya menasihati. Tapi setiap kali dinasihati, dia masih nekat melakukan maksiat. Dia mengatakan, biarkan aku sama Allah yang mengurusi saya, bukan kamu. Maka orang ini marah, akhirnya mengatakan, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni kamu. Karena kamu setiap kali berbuat maksiat, saya larang menikah terus. Dan maka di akhirat kelak, Allah Subhanahu wa taala akan panggil orang yang mengatakan demi Allah tadi. Kemudian Allah marah kepadanya. Kamu bersumpah dengan namaku bahwa aku tidak akan mengampuni dia, maka kamu saya masukkan dalam neraka. Karena orang yang bersumpah bahwa Allah tidak mengampuni dia, ini seolah-olah mengetahui perkara yang gaib. Masalah ampunan, masalah Allah tidak memberi ampunan atau memberi ampunan itu masalah gaib, masalahnya Allah. Maka jangan seseorang mengatakan demi Allah kamu tidak mungkin masuk surga, ini bukan satu perkataan yang benar. Maka Allah menegaskan walillahi mulkus samawati wal ardi. Kerajaan langit bumi milik Allah. Maksudnya yang bisa mengatur langit bumi semuanya Allah. Adanya hujan sekarang ini karena Allah. Padahal beberapa hari yang lalu kita mengalami panas, tapi 2 malam ini kita hujan terus. Nah, ini siapa yang mengatur? Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak bisa mengatur apa-apa. Ayat 19 Allah mengatakan ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, Yahudi Nasrani. Qad ja'akum, telah datang kepada kalian rasuluna, utusan kami, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yubayyin lakum, menjelaskan untuk kalian ala fatratin, setelah masa yang lama, minar rasul, dari para rasul. Maksudnya setelah lama tidak ada rasul. Kenapa diutus seorang rasul? Antaqulu, supaya kalian tidak mengatakan maja'ana, tidak datang kepada kami min basyir, seorang pemberi kabar gembira, wala nadhir, tidak pula yang memberi ancaman, yaitu maksudnya seorang rasul. Allah menjawab, faqad ja'akum, maka sungguh telah datang kepada kalian basyirun, pengancam, pemberi kabar gembira, wa nadhirun, dan pengancam, yaitu nabi. Wallahu, dan Allah itu ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, qadirun, maha kuasa. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah lama tidak ada nabi, setelah kematian Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Jadi Nabi Isa itu nabi terakhir sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi Isa wafat, tidak ada nabi lagi. Baru 600 tahun kemudian muncullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nunggunya 600 tahun. Sekarang kita tahun 1443, 44. Berarti dari kematian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kita sudah sekitar 1400 tahun. Maka kalau dulu Nabi Isa wafat, kemudian 600 kemudian orang-orang pada sesat, kemudian Allah munculkan Nabi Muhammad SAW. Nah, setelah Nabi Muhammad wafat, ternyata sampai hari ini sudah 1400 tahun, kira-kira kesesatan sudah bermunculan tidak? Sama juga, kesesatan sudah banyak bermunculan.
Karena itu pentingnya kita mengkaji Quran seperti ini supaya kita tahu mana yang benar, mana yang sesat. Karena kalau kita tidak mengkaji Quran, berarti kita tidak akan tahu mana yang benar. Kalau tidak mengetahui yang benar, maka kita akan terseret dalam arus-arus kesesatan. Maka kita diberi hidayah oleh Allah untuk mengkaji Al-Quran dan mengkaji hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini satu nikmat yang perlu kita syukuri supaya kita dijaga oleh Allah sampai mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, yang dimaksud faktor itu adalah masa di mana tidak ada Nabi diutus padanya. Menurut sebagian ulama, 600 tahun setelah Nabi Isa wafat, maksud saya bukan wafat ya, tapi apa? Naik ke langit, sampai dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Ada yang mengatakan 620 tahun. Ini dua pendapat tidak bertentangan. Kenapa? Yang 600 tahun itu maksudnya sesuai penghitungan bulan-bulan syamsiyah, sesuai penghitungan bulan-bulan qamariyah. Tetapi kalau 620 tahun itu berarti sesuai penghitungan bulan-bulan syamsiyah. Karena bulan-bulan syamsiyah atau masehi, maka itu lebih panjang jaraknya daripada bulan-bulan qamariyah atau tahun-tahun hijriyah. Seperti usia Nabi Muhammad itu berapa usia beliau? 63 atau 62. Oh, berarti saya terbaliknya. Kalau 63 itu karena mengikuti bulan Arab. Kalau 62 itu kalau mengikuti tahun Masehi. Nah, demikian juga di sini. Ini faktor ini ada yang mengatakan 600, ada yang mengatakan 620. Maka saya ralat tadi ya. 620 itu kalau memakai syamsiyah, 620 itu kalau qamariyah, kalau hijriyah, 600 itu kalau qamariyah atau miladiyah. Apa dalilnya bahwasannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi setelah Nabi Isa Alaihissalam. Dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ana aulan nasi bi Maryam. Saya adalah orang yang paling dekat dengan Nabi Isa. Laisa baini wa bainahu nabi. Tidak ada antara saya dengan dia nabi siapapun juga. Berarti 600 tahun ini terus tidak ada nabi sama sekali sampai muncul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari ayat ini juga kita ambil pelajaran bahwa tugas utama nabi adalah basyirun wa nadhirun, memberi kabar gembira dan mengancam. Maksudnya kabar gembira surga bagi orang-orang yang mengikuti dan mentaati beliau, dan ancaman dengan neraka bagi orang-orang yang durhaka kepada beliau. Nah, kita sudah masuk ke dalam kaum muslimin. Ini berarti termasuk orang-orang yang berhak mendapatkan basyir, kabar gembira. Tapi ingat, muslimin ini terbagi dua. Ada muslim yang taat Nabi, ada yang tidak taat Nabi. Yang taat Nabi ini ahlus sunnah, mengikuti sunnah Nabi. Yang tidak taat Nabi ini ahlul bid'ah, pengikut bid'ah, yang menyelisih sunnah Nabi SAW. Nah, jangan sampai setelah kita masuk dalam kelompok muslim, kemudian kita malah masuk dalam kelompok bid'ah. Karena berarti kita berhak mendapatkan nadhir. Karena ahli bid'ah juga diancam oleh Nabi masuk ke dalam neraka. Meskipun tidak sampai kekal ketika bid'ahnya masih belum sampai kafir. Kemudian Allah Maha Kuasa. Maksudnya apa? Kata Al-Imam At-Tabari, maksudnya Maha Kuasa di sini mampu untuk menyiksa orang-orang yang durhaka kepadanya dan mampu memberikan pahala kepada orang-orang yang taat kepadanya. Dia memasukkan ke surga, mampu. Masukkan ke neraka, mampu. Semuanya mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ayat berikutnya Allah bicara tentang kisah Nabi Musa alaihissalatu wassalam beserta kaumnya Bani Israel. Wa idh, dan ingatlah ketika qala Musa, berkata Nabi Musa liqaumihi, kepada kaumnya. Siapa? Bani Israel. Ya qaumi, wahai kaumku, uzkuru, ingatlah nikmat Allah alaikum, terhadap kalian.
Kapan itu nikmatnya? Ija'ala, ketika Allah menjadikan fiikum, di tengah-tengah kalian, anbiya, para nabi, wa ja'alakum, dan menjadikan kalian mulukan, raja-raja, wa atakum, dan memberikan kepada kalian ma lam yuti, apa yang tidak Allah berikan, ahadan, kepada seorang pun, minal alamin, dari seluruh alam. Ayat ini menceritakan Nabi Musa yang mengingatkan Bani Israel supaya mengingat nikmat-nikmat Allah. Karena mengingat nikmat Allah menyebabkan kita mensyukuri nikmat Allah. Dan mensyukuri nikmat Allah menyebabkan nikmat Allah jadi tetap diberikan kepada kita. Sebaliknya, kalau nikmat Allah kita kufuri, maka Allah akan cabut nikmat itu dari kita. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, man syakara ni'mah faqad rabataha. Barang siapa yang mensyukuri nikmat, berarti sudah mengikat nikmat tadi, tidak akan lenyap. Wa man kafaraha, tetapi kalau dia mengkufuri nikmat, berarti sudah berusaha untuk melepas nikmat tadi. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Allah sudah kasih kita nikmat. Islam ini nikmat. Salat jamaah ini nikmat. Mempelajari Quran ini nikmat. Membaca Quran ini nikmat. Salat tahajud ini nikmat. Ini nikmat perlu kita syukuri, Pak. Harus dijaga itu. Nikmat itu jangan hanya dipikir hanya dunia saja. Duit, istri, rumah, enggak. Ada nikmat agama, ada nikmat dunia. Nikmat agama lebih besar. Nah, nikmat agama kita supaya tidak lepas, gimana? Disyukuri. Gimana mensyukurinya? Dilakukan terus-menerus. Karena itulah cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, Musa sudah dijelaskan dulu. Artinya mu adalah air, sa pohon. Ya. Nabi Musa disebut Musa karena ditemukan di antara air dan pohon, dilemparkan pada peti, kemudian nyangkut pada satu pohon, ditemukan di situ. Nabi Musa memanggil kaumnya, wahai kaumku. Kenapa? Karena Nabi Musa termasuk Bani Israel. Semua nabi memanggil kaumnya dengan perkataan ya qaumi, wahai kaumku, selain dua. Pertama, Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Karena Nabi Isa bukan termasuk Bani Israel. Karena orang itu kan nasabnya ke bapak. Nah, sementara Nabi Isa tidak punya bapak. Nah, berarti nasabnya bukan kepada Bani Israel. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW. Beliau kalau berdakwah mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai para manusia. Kenapa? Karena Nabi Muhammad tidak hanya diutus untuk kaum Quraisy, tapi diutus untuk seluruh manusia. Sehingga dakwah beliau berlaku juga untuk kita orang-orang Jawa yang tidak paham bahasa Arab ini. Semuanya kena, ya ayyuhan nas. Faedah berikutnya, yang dimaksud muluka, Allah menjadikan kalian raja. Raja di sini bukan betul-betul raja, tapi maksudnya mereka orang-orang yang memiliki istri, memiliki rumah, memiliki pembantu. Kalau orang sudah memiliki tiga ini sudah seperti raja. Jadi banyak di antara manusia ini raja tapi nggak merasa sebagai raja. Rumah punya. Istri punya. Ada pembantu, ada. Nah, berarti sudah raja. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ada seseorang bertanya kepada Abdullah bin Amr bin As, bukankah kita ini termasuk orang-orang miskin? Maka Abdullah mengatakan, alakam ra'ah, apakah kamu punya istri yang kamu bisa pulang kepadanya? Dia menjawab, iya. Alakam maskan, apakah kamu punya rumah yang kamu bisa tinggal padanya? Iya. Maka beliau mengatakan, fa anta minal aghniya, berarti kamu kaya. Maka definisi kaya menurut Abdullah bin Amr bin As, kalau sudah punya dua, punya istri dan rumah. Berarti rata-rata kita ini orang kaya, tapi tidak merasa kaya. Padahal kaya. Kemudian orang yang bertanya ini mengatakan, fa inna li khadim, saya punya budak yang membantu saya. Qala fa anta minal muluk, berarti kamu raja. Raja kalau merasa miskin, jangan merasa miskin. Nah, itu muluk di sini diartikan oleh sebagian ulama tafsir seperti itu. Karena kalau diartikan semua Bani Israel adalah raja-raja, ya tidak mungkin. Kemudian yang dimaksud di sini, Allah menjadikan di tengah-tengah kalian ada para nabi. Itu maksudnya, setiap kali nabi diutus kepada mereka, kemudian mati, Allah utus nabi yang lain. Nabi itu mati, Allah ganti nabi yang lain. Ini nikmat yang besar.
Sehingga mereka itu bertubi-tubi diurusi oleh nabi-nabi mereka. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasul mengatakan, kanat Banu Israel tasusuhumul anbiya. Bani Israel itu diurusi atau dipimpin oleh para nabi. Setiap kali mati seorang nabi, maka akan digantikan oleh nabi yang lain. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, maka ini suatu nikmat Allah kepada Bani Israel yang diingatkan oleh Allah supaya mereka mensyukurinya. Adapun ayat ini, Allah memberikan kepada kalian sesuatu yang tidak diberikan kepada seluruh alam. Ini maksudnya seluruh alam di masa itu saja. Jadi manusia di masa itu kan banyak sekali kabilahnya. Ada orang-orang Yunani, ada orang-orang Kipti, ada orang-orang Bani Israel. Nah, kelompok-kelompok manusia di masa itu yang paling utama adalah Bani Israel. Tapi kalau Bani Israel dibandingkan dengan umat Nabi Muhammad SAW, tentu saja Bani Israel kalah utama. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan kuntum khaira ummatin, surat Ali Imran ayat 110. Adalah kalian wahai umat Nabi Muhammad sebaik-baik umat, meskipun ada syaratnya untuk menjadi sebaik-baik umat itu. Allah juga mengatakan pada surat Al-Baqarah, ja'alnakum ummatan wasatan, kami jadikan kalian wahai umat Nabi Muhammad umat yang terbaik. Nah, maka yang dimaksud alamin seluruh alam, ini maksudnya seluruh alam di masa itu saja. Allah memberikan kelebihan kepada Bani Israel yang tidak diberikan kepada kelompok-kelompok lain di masa itu. Dan kalau dibandingkan umat Nabi Muhammad, tentu saja mereka kalah utama. Kenapa kalah utama? Karena nabinya juga kalah utama. Nabi Muhammad lebih utama daripada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ayat 21, ya qaumi, wahai qaumku, udkhulu, masuklah al-ardhal muqaddasah, tanah yang disucikan, maksudnya adalah Baitul Maqdis. Allati yang kataballahu lakum, Allah telah menetapkan untuk kalian. Wala tartaddu, dan janganlah kalian itu murtad ala adbarikum, pada belakang-belakang kalian. Fatanqalibu, maka kalian kembali khasirin, dalam keadaan rugi. Ayat ini menceritakan Nabi Musa menyuruh Bani Israel untuk masuk Baitul Maqdis. Untuk apa? Menguasai Baitul Maqdis. Kenapa? Karena Allah sudah menetapkan Baitul Maqdis menjadi hak mereka. Nah, ini orang kemudian mengkaitkan dengan Yahudi sekarang. Oh, berarti Yahudi sekarang mencaplok Palestina sudah benar dong. Karena disuruhkan untuk masuk ke Baitul Maqdis, Palestina. Ini satu pemahaman yang salah. Karena yang dimaksud kata Allah menetapkan untuk kalian, itu maksudnya Allah menetapkan berdasarkan wahyu yang diberikan kepada Nabi Israel, yaitu Nabi Yakub. Apa kata Nabi Yakub? Nabi Yakub mengatakan tanah Palestina itu, Baitul Maqdis itu nanti akan ditetapkan oleh Allah untuk orang-orang yang beriman di antara kalian. Orang-orang yang beriman. Nah, Yahudi sekarang itu gak beriman. Maka tidak bisa dijadikan dalil. Ini berarti Yahudi memang memiliki tanah Baitul Maqdis. Ngawur, ya. Itu mereka orang-orang kafir, bukan orang-orang beriman. Yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang beriman di antara mereka dijanjikan oleh Allah lewat Nabi Israel atau Nabi Yakub akan menguasai Baitul Maqdis. Yang dimaksud la tartaddu ala adbarikum, jangan murtad, itu maksudnya jangan meninggalkan jihad. Karena masuk ke Baitul Maqdis ini harus melakukan jihad, karena di situ sudah dikuasai oleh orang-orang kafir, namanya kaum Jabbarin, sebagaimana disebutkan pada ayat berikutnya, Jabbarin. Maka dari ayat ini kita ambil pelajaran bahwa jihad melawan orang-orang kafir itu termasuk agama Islam. Sehingga meninggalkan jihad sama dengan meninggalkan agama Islam. A'udzubillahi min syarri dzalik. Maka disebut dengan istilah murtad. Meskipun meninggalkan jihad berbeda dengan meninggalkan sholat. Ya. Kalau orang mengatakan sholat tidak wajib sama sekali, kemudian tidak mau sholat, dan sudah kafir sudah. Tapi ada orang yang masih mengakui sholat, mengakui jihad, tetapi tidak berani jihad, akhirnya mundur, tidak ikut perang. Nah, itu meskipun istilahnya juga murtad, tapi belum sampai kepada murtad kafir. Kita lihat sabda Nabi yang menunjukkan hal ini juga.
Rasulullah mengatakan idza tabayatum bil ina, kalau kalian itu jual beli secara ina, secara riba. Wa akhadtum adnabal baqar, dan kalian sibuk dengan sapi-sapi kalian. Kalian sibuk dengan tanaman-tanaman kalian sehingga meninggalkan jihad, maka Allah akan menjadikan musuh menguasai kalian. Tidak akan dicabut kerendahan itu hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Maksudnya kembali ke agama gimana? Kembali melakukan jihad. Jadi yang meninggalkan jihad seolah-olah sudah meninggalkan agama. Nah, maka hadis ini menguatkan makna tadi. Tartaddu, murtad di sini, murtad meninggalkan jihad. Maka kita umat Islam harus yakin namanya jihad itu wajib. Orang sekarang membuat umat Islam rancu. Ada yang mengatakan jihad itu kelompok garis keras, jihad itu bukan ajaran Islam, Islam itu rahmatan lil alamin. Ini tampaknya kelihatannya ucapannya bagus, tapi ucapan sesat ya begitu. Nah, supaya kita tahu bahwa itu ucapan sesat, bukan ucapan yang benar, bagaimana caranya? Pelajari Quran. Dengan mempelajari ini kita bisa menjawab ya, kamu tidak benar. Jihad itu bukan sesuatu yang keras. Jihad itu adalah rahmat, itu malah jihad itu. Karena tujuan jihad adalah supaya orang-orang kafir ini masuk surga, dipaksa masuk Islam. Berarti rahmat ini. Jadi jihad bukan sesuatu yang keras sama sekali. Jihad adalah rahmat, kasih sayang. Kemudian mereka mengatakan, ya Musa, wahai Musa, inna fiha, sesungguhnya di dalam Baitul Maqdis qauman jabbarin, ada kaum-kaum diktator. Wa inna, dan sesungguhnya kami lan nadkhulaha, tidak akan memasukinya hatta yakhruju minha, sampai mereka keluar darinya. Fa yakhruju minha, kalau mereka keluar darinya, fa inna dakhilun, maka kami akan masuk ke dalamnya. Ayat ini menunjukkan bahwa Bani Israel mereka takut menghadapi kaum Jabbarin, sehingga mereka tidak melakukan jihad fi sabilillah. Maka akhirnya Allah menyiksa mereka. Siksaannya apa? Disebutkan pada halaman berikutnya. Insya Allah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Yang intinya mereka dihukum oleh Allah dalam satu tanah yang disebut tanah kebingungan, di mana selama 40 tahun mereka berada di tanah ini nggak bisa keluar. Dia berada di tengah-tengah, ingin keluar, sudah sampai tepi, tiba-tiba sudah balik ke tengah lagi. Coba arah yang lain, ke arah timur, sudah hampir tepi, tiba-tiba balik ke tengah lagi. Bingung pokoknya, balik, muter-muter di tempat situ. Itu namanya tanah kebingungan atau ardutih. Itu hukuman Allah karena mereka tidak melakukan jihad fisabilillah. Maka diambil pelajaran dari ayat ini, kalau kita tidak melakukan jihad fisabilillah, maka nanti Allah juga akan menghukum kita. Sehingga jihad hukumnya adalah wajib. Nah, kenapa di Indonesia kita tidak mengadakan perang? Ya memang tidak ada perang. Nah, seandainya kita mampu untuk memerangi Yahudi yang merampas Palestina, ya itu sebenarnya wajib kita datang ke Palestina sana sebenarnya. Tapi kan kita tidak mampu, ya. Bawa senjata nggak bisa, kemudian masuk ke sana juga nggak bisa. Nah, berarti nggak mampu, ya sudah. Kalau nggak mampu ya sudah. Kemudian kaum Jabbarin ini, dulu ketika saya masih kecil, itu diceritakan ini kaumnya besar-besar. Sehingga salah satu dari kaum Jabbarin ini kalau berdiri, kemudian ketemu dengan Bani Israel, itu cukup diambil kepalanya ini kemudian ditaruh di tangannya ini. Sehingga salah satu Bani Israel kalau mau dibunuh oleh mereka cukup taruh di tangan, kemudian dipatok ini, dan mati. Nah, ini cerita-cerita yang tidak ada dalilnya sama sekali dari hadis yang sahih. Karena itu saya bacakan di sini perkataan Ibnu Katsir. Ibnu Katsir mengatakan, dalam tafsir ayat ini disebutkan beberapa berita-berita dari cerita dari Bani Israel yang menunjukkan besarnya tubuh-tubuh kaum Jabbarin. Di antara kaum Jabbarin ada seseorang namanya Uj bin Unuq bin Adam, cucunya Nabi Adam alaihissalatu wassalam, yang tingginya 3.333 hasta. Berarti berapa? 1.555 meter. Di tingginya sampai 1.555 meter. Bisa kebayang nggak, Pak? Nggak kebayang kan? Nah, kata Ibnu Katsir, ada syai'un yustahya min dzikri.
cerita-cerita kayak gini ini malu kalau mau diceritakan. Masa ada orang setinggi 1.500? Oh ya member. Demikian juga mukhalifun lima fi sahihain, menyelisihi hadis yang sahih. Hadis yang sahih mengatakan, khalaqallahu Adam. Allah menciptakan Nabi Adam ala suratihi wa tuluhu sittuna dira'an. Tingginya Nabi Adam 60 hasta. Satu hasta itu adalah setengah meter. Berarti tingginya Nabi Adam 30 meter. Bapaknya saja 30 meter, anaknya sampai 1.555 meter. Ini surah ke-16. Padahal Nabi mengatakan falan tazalil khalqu tanqus. Tidak henti-hentinya makhluk itu senantiasa berkurang hatta sampai sekarang tersisa 1,5 meter. Kita ini tingginya berapa? 165 gitu. Nah, berarti kan 1,5 saja itu, sekitar itu. Padahal bapak kita dulu 30 meter. Nah, maka tidak mungkin 30 meter kemudian anaknya semakin tinggi ini tidak sesuai dengan sabda Nabi SAW. Maka cerita-cerita itu tidak benar. Meskipun komiknya tampaknya sampai hari ini masih beredar seperti itu. Dalam gambar-gambar disebutkan ini kaum Jabarin mengambil satu orang Bani Israel taruh di tangannya begini. Ini nggak benar. Setelah mereka ingkar dari perintah Nabi Musa, maka berkatalah rajulani, dua orang, minal ladzina yakhafun, dari orang-orang yang takut, yaitu takut terhadap siksa Allah. An'amallahu alaihima, Allah telah memberikan nikmat kepada dua orang ini. Apa kata mereka? Udkhulu, masuklah kalian, alaihim, kepada mereka, alba, ke pintu, yaitu pintu negara mereka. Fa idza dakhaltum, kalau kalian memasukinya, fa innakum ghalibun, maka sesungguhnya kalian akan menang. Wa 'ala Allah, dan hanya kepada Allah, fatawakkalu, tawakkallah, in kuntum mu'minin, jika adalah kalian orang-orang yang beriman. Ayat ini menunjukkan bahwa di antara pengikut Nabi Musa ada dua orang yang berani karena diberi nikmat oleh Allah sehingga imannya kuat, tawakalnya kuat, keberaniannya kuat, sehingga menasihati kaumnya, mari kita masuk bersama-sama, karena kalau masuk pasti akan menang, dengan syarat tawakal kepada Allah. Fatawakkal. Jadi menangnya ada syaratnya, fatawakkal, tawakal. Kenapa? Sebagaimana disebutkan dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surat Al-Falaq ayat 3, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Barang siapa yang tawakal kepada Allah, Allah mencukupi dia. Jadi kenapa menang kalau tawakal? Itu karena dicukupi Allah. Tawakal itu bagaimana? Pasrahkan urusannya sama Allah. Yang penting kita punya usaha, masuk ke kampung musuh, kemudian bawa tombak, bawa panah, kalau sekarang ya bawa tembak, bawa meriam, bawa bedil dan sebagainya, kemudian berperang dengan mereka. Ini usahanya, kemudian hasilnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa dua orang ini? Disebutkan oleh para ulama tafsir bahwa namanya pertama Yusha bin Nun. Dan ini adalah nabi pengganti Nabi Musa setelah Nabi Musa dan Nabi Harun wafat. Kemudian digantikan oleh Nabi Yusha bin Nun. Yang kedua namanya Kalib bin Yufna. Wallahu a'lam bis-shawab. Yang jelas dua orang itu disebutkan namanya seperti itu dalam kitab-kitab tafsir. Yang dimaksud yakhafun, orang-orang yang takut, ini maksudnya takut kepada siksa Allah. Mereka berdua khawatir kalau tidak jihad akan dikirim siksa oleh Allah. Itu mana takut. Ada juga yang mengartikan minal ladzina yakhafun, dari orang-orang yang para manusia itu takut kepada mereka. Artinya dua orang ini punya wibawa sehingga ketika dia bicara di tengah masyarakat, orang-orang menghormati ucapannya. Jadi dua orang ini, Yusha bin Nun dan Kalib bin Yufna ini sebenarnya orang-orang yang punya pengaruh besar. Dia kalau ngomong itu bisa mempengaruhi orang-orang yang diajak omong. Tapi sayangnya dalam kasus ini mereka tidak ada fungsinya. Nabi Musa saja tidak digubris oleh mereka. Mereka mengatakan kami duduk-duduk saja di sini, nggak mau jihad. Jihad Anda saja wahai Nabi Musa sama Allah, pergi sana berdua. Sebagaimana disebutkan nanti pada ayat berikutnya.
Maka kata-kata ini an'amallahu alaihim, Allah memberikan nikmat kepada keduanya. Ini kalimat sisipan. Ya. Jadi kalau mau ditulis ya begini, nah, dikasih garis begini untuk menunjukkan bahwa ini kalimat sisipan. Dua orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dapat kita pelajari pada pertemuan kali ini. Benarnya dari Allah Ta'ala, kalau ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Ada pembahasan?